Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini aku akan menceritakan kisahku sendiri tentang pengalaman mendalam dan menegangkan yang ku alami setelah kepergian istriku. Ia mengajarkanku tentang pentingnya tetap menjaga mereka, walaupun telah meninggal dunia. Namun sebelumnya, ku sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Istriku mengirimkan makanan gratis untuk 1.000 orang setiap hari ke rumah sakit. Dia juga membantu banyak gadis yatim piatu dengan memberikan mas kawin dan menyelenggarakan pernikahan mereka. Jika ada orang miskin yang datang meminta bantuan, dia tidak pernah ragu untuk memberikan uang. Selain itu, dia membangun 3 masjid. Namun, setelah dia meninggal, 2 anjing datang dan duduk di kuburannya. Mereka mencakar kuburan dan melolong dengan suara mengerikan, membuat semua orang ketakutan. Suatu hari, aku dan Imam Sahib memutuskan untuk menggali kuburan istriku. Hatiku hancur melihatnya. Istriku, Syabana, berasal dari keluarga yang sangat kaya, tetapi dia tidak pernah memamerkan kekayaannya. Dia selalu memakai pakaian sederhana, dan di rumah kami bahkan tidak ada pembantu. Syabana berasal dari desa kecil dan merupakan putri seorang wali Allah. Ayah dan kakeknya bukan hanya kaya, tetapi juga sangat dihormati. Mereka adalah tuan tanah tetapi tetap tampil sebagai orang yang sangat sederhana. Namaku Jawad. Aku tinggal di kota, dan Syabana adalah putri dari bibiku, sehingga aku bisa menikah dengannya. Hidupku bersama Syabana sangat baik. Kami telah menikah selama 10 tahun. Dan Allah telah memberikan kami 2 anak. Dalam 10 tahun ini, dia telah melakukan banyak pekerjaan amal, termasuk mengirimkan makanan gratis setiap hari atas namanya ke rumah sakit. Setiap hari, hampir 1.000 orang diberi makan gratis atas nama istriku. Dia juga membantu banyak gadis yatim piatu dengan memberikan mas kawin untuk pernikahan mereka. Dia membangun 3 masjid. Jika aku mulai menghitung semua pekerjaan amal yang dilakukan oleh istriku, mungkin 1 hari penuh tidak akan cukup. Namun, hari ini aku sangat berduka karena istriku Syabana meninggal dunia. Dia terkena serangan jantung mendadak dan meninggal dalam 1 malam. Keluarga kami masih tercengang karena rumah kami selalu dalam keadaan damai. Dan kami berdua tidak pernah bertengkar seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun, siapa yang bisa menghindari takdir? Dia tiba-tiba terkena penyakit jantung dan meninggal pada waktunya. Anakku menangis dalam keadaan terkejut, dan keluarga kami mencoba menenangkan mereka. Aku duduk di antara para pria dengan perasaan sangat sedih. Pikiranku buntu, dan aku khawatir memikirkan bagaimana masa depan keluargaku tanpa istriku. Bagaimana aku akan menjalani hidup tanpa istriku? Lebih dari segalanya, putri dan putraku masih sangat kecil, dan tidak ada yang bisa memberikan kasih sayang seperti ibu mereka. Setelah memandikan dan mewafani istriku, anggota keluarga memanggilku ke dalam rumah agar aku bisa melihat istriku untuk terakhir kalinya sebelum jenazah diangkat. Aku masuk dan melihat istriku. Hatiku terasa hancur. Aku seorang pria, tetapi tetap saja aku menangis dengan terisak-isak. Aku mencintai istriku, dan dia adalah wanita yang sangat baik. Mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya pada istriku adalah pengalaman yang sangat aneh bagiku. Namun, aku berhasil menahan kesedihanku dan mengangkat jenazah menuju tempat pemakaman. Setelah upacara terakhir istriku selesai, aku pulang ke rumah dan mendapati bahwa putri kecilku sangat sakit. Dia sangat dekat dengan ibunya dan tidak bisa menerima kepergiannya. Dia adalah anak kecil berusia 4 tahun. Aku berusaha mengabaikan kesedihanku dan merawat putriku. Tetapi demamnya semakin parah. Setelah demam putriku meningkat, aku membawanya ke rumah sakit karena khawatir akan kondisinya yang memburuk. Dokter berhasil menurunkan demamnya setelah berusaha keras. Tetapi malam telah tiba ketika kami akhirnya bisa pulang ke rumah. Putriku tidak mau berpisah dariku dan ingin selalu berada di dekatku. Karena harus merawatnya, aku tidak bisa mengunjungi makam istriku hari itu, bahkan hingga hari berikutnya. 2 hari kemudian, kondisi putriku mulai membaik. Setelah menidurkannya siang itu, aku pergi ke makam istriku. Begitu sampai di sana, 2 ekor anjing yang berada di pemakaman mulai menggonggong ke arahku dan tiba-tiba mencakar kuburan istriku. Aku berusaha mengusir mereka,
Tetapi mereka terus menggonggong dan seolah-olah ada air mata di mata mereka. Dengan susah payah, akhirnya aku berhasil mengusir mereka dan segera mulai membacakan doa untuk istriku di makamnya. Setelah beberapa saat, aku kembali ke rumah. Setibanya di rumah, para tamu masih banyak yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Saudara-saudaraku juga tinggal di rumah bersamaku. Banyak kerabat dan teman-teman yang terus berdatangan untuk memberikan dukungan. Kini, aku menyempatkan diri untuk mengunjungi makam istriku selama 1 jam setiap hari. Namun, setiap kali aku pergi ke makam, kedua anjing itu datang kembali dan mulai menggonggong di dekat makam istriku. Aku mencoba mengusir mereka dengan mengintimidasi mereka. Tetapi hal ini mulai membuatku gelisah. Aku mulai merasa cemas, membayangkan apa yang mungkin dilakukan anjing-anjing itu setelah aku pergi. Aku sengaja membiarkan makam istriku dalam kondisi sederhana dan tidak menggunakan marmer atau memperindahnya. Karena menurut keyakinanku itu adalah sebuah dosa. Namun, sekarang aku khawatir bahwa makam yang tidak diperkuat ini akan digali oleh anjing-anjing tersebut. Setiap kali sebelum pulang, aku berkali-kali mengusir anjing-anjing itu dan ketika berada di luar pun, aku masih terus khawatir tentang keselamatan makam istriku. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat anjing menggali kuburan seperti ini. Makam istriku dibangun dengan sangat baik dan tidak ada masalah selama proses penggalian kuburnya. Namun, entah mengapa, kedua anjing tersebut selalu berada di sekitar makam istriku setiap waktu. Beberapa hari kemudian, para tamu yang tinggal di rumah akhirnya pulang. Ketika mereka pergi, seluruh beban perasaan pun kembali menghampiriku. Ketidakhadiran istriku sangat terasa di antara kami bertiga. Anakku sering menangis karena merindukan ibunya. Ketika aku kembali bekerja, aku sadar bahwa meninggalkan anak-anak sendirian di rumah tidaklah mudah. Aku memutuskan untuk mempekerjakan seorang pengasuh. Wanita yang kupekerjakan berasal dari desa istriku yang telah meninggal. Dia adalah seorang janda tanpa anak, sehingga aku memintanya untuk menjaga anak-anakku. Dengan kasih sayangnya, anak-anakku mulai merasa lebih tenang dan aku merasa sedikit lega. Aku kemudian menjadikan kunjungan ke makam istriku sebagai rutinitas. Aku pergi ke sana setiap ada waktu luang dan duduk cukup lama sambil membaca Al-Quran. Namun, anjing-anjing itu masih terus muncul di makam istriku dan menggonggong saat melihatku. Awalnya, aku mengusir mereka dengan marah. Tetapi sekarang aku mulai berpikir mengapa mereka meninggalkan semua kuburan lain dan hanya tertarik pada makam istriku. Tetapi aku tidak bisa membuka kuburan hanya karena perilaku aneh dari hewan-hewan yang tidak mengerti ini. Aku mencoba mengabaikan anjing-anjing itu selama beberapa hari, tetapi hatiku tetap merasa gelisah. Bahkan ketika malam tiba, aku berusaha tidur, tetapi tidak bisa memejamkan mata. Suatu malam, aku akhirnya tertidur dan bermimpi melihat istriku terkurung dalam sebuah ruangan yang penuh dengan api. Dia terlihat sangat gelisah dan menangis, tetapi tidak bisa berbicara. Aku bisa merasakan ketidakberdayanya, dan saat itulah aku terbangun. Ketika terbangun, seluruh tubuhku basah oleh keringat, dan aku gemetar ketakutan. Aku duduk di tempat tidur, memegang kepala dengan kedua tanganku untuk waktu yang lama. Aku duduk terpaku di tempat tidur, mencoba memahami mimpiku. Istriku adalah wanita yang sangat baik dan dekat dengan Allah. Aku merasa bahwa mungkin karena aku memikirkan makam istriku sepanjang hari, itulah sebabnya aku bermimpi seperti itu. Aku berusaha melupakan mimpi tersebut dan kembali tenggelam dalam urusan sehari-hari. Namun, ketika aku pergi ke makam istriku keesokan harinya, aku melihat kedua anjing itu duduk di sana lagi. Melihat mereka, aku teringat kembali akan mimpiku. Tanpa berpikir panjang, aku mengusir mereka dengan marah. Namun, ketika malam tiba, aku kembali mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpiku, istriku tergeletak tak berdaya dalam sebuah ruangan penuh api dan asap. Sementara aku hanya bisa berdiri di luar, menyaksikannya. Ketika aku terbangun, aku merasa sangat cemas dan bingung tentang apa yang harus kulakukan untuk memahami situasi ini lebih dalam. Keesokan paginya, aku pergi ke masjid dan menceritakan kekhawatiranku kepada Imam Sahib. Pada awalnya, Imam Sahib menyarankan agar aku memasang beberapa ranting berduri di sekitar makam istriku untuk mencegah anjing-anjing itu mendekat. Beliau mengatakan bahwa anjing-anjing itu adalah binatang yang bertindak tanpa memahami perbuatannya. Namun, ketika aku menceritakan tentang mimpiku,
Imam Saib terkejut dan merenung sejenak. Mendengar bahwa aku mengalami mimpi yang sama selama 2 malam berturut-turut membuat Imam Saib berpikir lebih dalam. Imam Saib menjelaskan bahwa ada 2 jenis mimpi. Satu dari setan dan yang lainnya dari Allah. Beliau mengatakan bahwa bisa jadi mimpiku adalah petunjuk dari Allah. Atau mungkin setan sedang mencoba menyesatkanku. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar aku menunggu 1 malam lagi. Jika aku mengalami mimpi yang sama lagi malam ini, aku harus kembali menemuinya, dan dia akan memikirkan solusi untuk masalah ini. Setelah berbicara dengan Imam Saib, aku merasa sedikit tenang. Namun, ketika aku mengalami mimpi yang sama untuk ketiga kalinya, aku menjadi sangat gelisah hingga aku terjaga sepanjang malam. Saat azan subuh berkumandang, aku segera berwudu dan pergi ke masjid. Setelah melaksanakan sholat, aku menunggu Imam Saib selesai dengan tugasnya. Ketika para jamaah mulai meninggalkan masjid, aku lampiri Imam Saib dan menceritakan bahwa aku kembali mengalami mimpi yang sama. Aku merasa gelisah dan memohon kepada Imam Saib untuk memberikan solusi agar istriku bisa beristirahat dengan tenang di makamnya dan agar mimpi itu tidak terus menghantuiku. Imam Saib menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan membuka makam tersebut. Beliau menjelaskan bahwa jika memang ada azab dari Allah menimpa jasad istriku, maka kami tidak akan bisa membuka makam tersebut karena tidak akan diizinkan oleh Allah. Namun, jika ada alasan lain, mungkin kami bisa menemukan solusi setelah melihat apa yang terjadi di dalam makam. Kata-kata Imam Saib membuat bulu kuduku merinding. Aku tidak bisa membayangkan istriku yang soleh mendapatkan azab dari Allah. Bersama Imam Saib, aku berjalan menuju pemakaman dengan kaki gemetar, berdoa kepada Allah agar tidak ada azab di makam istriku, melainkan hanya masalah lain yang bisa kami selesaikan. Aku memberitahu Imam Saib bahwa istriku adalah wanita yang sangat baik dan tidak mungkin mendapatkan azab dari Allah. Selama hidupnya, dia selalu melakukan perbuatan baik. Ayahnya juga adalah orang yang sangat soleh. Imam Saib berkata bahwa hanya Allah yang mengetahui rahasia hati, dan Allah Maha Pengampun, yang dapat memaafkan dosa sebesar apapun. Dia Maha Penyayang, tetapi juga bisa memberikan hukuman atas dosa sekecil apapun. Itulah sebabnya manusia diingatkan untuk selalu berhati-hati, karena dosa sekecil apapun yang bisa dihindari harus dihindari. Meskipun terlihat sepele, siapa tahu dosa itu sangat dibenci oleh Allah. Dengan perasaan takut, aku tiba di pemakaman bersama Imam Saib. 2 anjing itu melihat kami dan kembali menggali di dekat makam istriku. Ketika aku bergerak untuk mengusir mereka, Imam Saib menahanku, berkata agar tidak menyakiti mereka. Bisa jadi Allah yang memerintahkan mereka untuk melakukan semua ini. Imam Saib menyarankan agar aku dengan lembut menggeser anjing-anjing itu dan menggali tanah di tempat mereka menggali. Meskipun ragu-ragu, aku mengikuti saran beliau. Aku mengusir anjing-anjing itu perlahan dan mulai menggali tanah di tempat yang ditandai oleh cakaran mereka. Aneh sekali, anjing-anjing itu kemudian duduk tenang di samping, seolah menunggu. Aku terus mengucapkan doa dalam hati saat menggali makam istriku. Ketika sampai pada kedalaman tertentu, aku terkejut dan merasa seperti dunia runtuh di hadapanku. Pemandangan yang kulihat di dalam makam membuat dadaku sesak, dan aku berteriak kaget, melangkah mundur dari makam. Imam Saib yang berdiri di belakangku maju ke depan untuk melihat ke dalam lubang yang baru saja kami gali. Imam Saib mulai berdoa dengan penuh kehusyukan. Sementara aku menangis seperti anak kecil. Aku tidak bisa menahan kesedihan saat menyadari betapa istriku mungkin telah menderita. Dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Tubuh Imam Saib bergetar, dan dia terus berdoa dengan khusyuk. Pemandangan yang kulihat di makam istriku hari itu adalah yang paling mengerikan dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan bahwa orang yang selalu memberi kenyamanan dan kedamaian kepada orang lain semasa hidupnya harus mengalami penderitaan setelah kematian. Aku teringat pada anjing-anjing itu. Ia sejak awal tampaknya mencoba memberi isyarat kepadaku. Namun aku justru mengusir mereka. Betapa mereka, meskipun hanya binatang yang tidak mengerti, tetap berusaha membantuku. Imam Saib bertanya apakah aku pernah merasa bahwa ada seseorang yang menggali makam istriku dan melakukan hal ini. Aku menjelaskan kepada beliau bahwa aku setiap hari mengunjungi makam istriku tanpa absen, dan aku tidak pernah melihat ada perubahan pada makam itu selain ulah anjing-anjing tersebut, yang selalu aku usir.
Imam Said tampak terkejut dan berkata bahwa tidak mungkin semua ini terjadi tanpa menggali makam terlebih dahulu. Imam Said tiba-tiba bertanya apakah aku menyaksikan saat istriku dimakamkan. Aku mengangguk, mengatakan bahwa meskipun saat itu aku sangat berduka, aku tetap berada di sana saat jenazah istriku diturunkan ke dalam makam. Oleh karena itu, tidak mungkin kejadian itu dilakukan saat pemakaman. Imam Said menyarankan agar aku segera melibatkan pihak kepolisian. Aku pun melaporkan seluruh kejadian ini kepada polisi dengan berlinang air mata. Kepala polisi mencoba menenangkanku dan segera memulai penyelidikan. Polisi mulai mengawasi pemakaman dengan petugas berpakaian biasa yang berjaga-jaga di sana. Setelah 12 hari pengawasan, akhirnya pelaku ditemukan. Hari itu, beberapa orang datang membawa jenazah seorang wanita dan pada malam yang sama kembali untuk menggali makam baru tersebut. Polisi yang bersembunyi di pemakaman menangkap 2 orang tersebut. Polisi memberiku jaminan bahwa tidak akan ada lagi tindakan serupa di pemakaman. Tetapi aku masih merasa tidak tenang. Aku tetap mengunjungi makam istriku setiap hari untuk memeriksanya dengan seksama dan memastikan tidak ada yang mengganggu. Ketakutan di dalam diriku belum juga hilang. Aku terus merasa was-was bahwa makam istriku bisa digali lagi kapan saja. Aku bahkan membicarakan hal ini dengan teman-temanku, mengatakan bahwa sama seperti ada penjaga di tempat-tempat orang hidup, harusnya ada penjaga di pemakaman juga. Hal ini penting agar orang-orang yang sudah meninggal, yang tidak berdaya, tidak menjadi korban dari tindakan jahat. Teman-temanku mengangguk setuju, memahami kondisiku. Namun, aku sadar tidak ada yang benar-benar peduli sepertiku. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang telah meninggal, mereka telah diserahkan kepada Allah, dan kita tidak bertanggung jawab lagi untuk mengawasi mereka. Mungkin benar demikian. Tetapi dengan keadaan yang terjadi ini, aku merasa kita harus menjaga makam dengan lebih baik. Keadaan mentalku semakin buruk dari hari ke hari. Suatu hari, aku bahkan bertanya pada pengurus rumah tangga kami yang sudah tua, apakah dia pernah mendengar tentang adanya benda menakutkan atau boneka berdarah yang ditempatkan di makam. Pertanyaanku yang aneh membuat wanita tua itu tertegun. Dan dengan wajah penuh ketakutan, dia berucap istighfar dan bertanya, "Apa yang kau bicarakan, nak? Aku tidak pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Terus siapa yang akan memasukkan sesuatu ke dalam makam?" Pernyataan sederhana dari wanita tua itu membuatku terdiam. Aku tahu bahwa tak seorang pun akan mempercayai ceritaku. Dalam keadaan normal, aku pun mungkin akan menganggap hal ini sebagai lelucon. Namun, sekarang aku tahu bahwa hal itu benar-benar terjadi, karena aku telah melihat 2 atau 3 boneka kecil yang berdarah di dalam makam istriku, dengan jarum-jarum besar tertancap di dalamnya. Aku tidak tahu mengapa para pelaku kejahatan tersebut meletakkan boneka-boneka itu di makam istriku, tetapi karena benda-benda itulah, istriku menjadi gelisah dalam kuburnya. Bersama Imam Said, kami berhasil mengeluarkan boneka-boneka itu dari makam istriku, tetapi kegelisahan dalam diriku tidak hilang. Aku terus merasakan penyesalan, berpikir bahwa jika kedua anjing itu tidak mencoba menggali kuburan dan memberi petunjuk kepadaku, mungkin aku tidak akan pernah menyadari apa yang terjadi. Jika bukan karena mimpi-mimpi yang datang kepadaku, mungkin aku tidak akan pernah berani membuka makam istriku. Pemandangan di makam itu sangat aneh bagiku. Aku mencoba memikirkan semua kemungkinan, tetapi bayangan mengerikan dari apa yang kulihat di makam istriku tidak bisa hilang dari pikiranku. Kegelisahanku semakin bertambah, dan aku memutuskan untuk kembali menemui Imam Sahib. Kini, Imam Sahib mulai mengenalku. Beliau melihatku, berdiri dan meminta jamaah lainnya untuk meninggalkan kami berdua agar kami bisa berbicara lebih tenang. Dengan lembut, Imam Sahib bertanya kepadaku apakah semuanya baik-baik saja dan mengapa aku terlihat gelisah. Beliau berpikir mungkin aku mengalami masalah baru. Ketika Imam Sahib bertanya, aku mengungkapkan perasaanku bahwa sejak melihat pemandangan di makam istriku, aku tidak bisa merasa tenang. Aku tidak bisa tidur di malam hari. Aku terus-menerus khawatir bahwa mungkin ada orang lain yang akan melakukan hal yang sama kepada istriku dan membuat dia menderita lagi. Aku berpikir bahwa seharusnya ada penjaga di pemakaman, sama seperti ada penjaga untuk tempat-tempat orang hidup. Imam Sahib menjawab dengan lembut, menyarankan agar aku tidak khawatir karena hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Beliau menjelaskan bahwa menjaga pemakaman adalah tanggung jawab kita dengan cara mengunjungi makam orang yang kita cintai dan mendoakan mereka, membaca Al-Quran di sana.
Beliau juga mengatakan bahwa kuburan yang dibiarkan tanpa perhatian sering menjadi sasaran tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu. Beliau menyarankan agar aku tetap rutin mengunjungi makam istriku dan memastikan bahwa tidak ada yang mengganggunya. Dengan penuh penyesalan, Imam Saib berkata bahwa sangat disayangkan banyak umat muslim yang mulai terjerumus dalam syirik. Beliau menekankan bahwa hal-hal seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sihir hitam, yang dilarang keras dalam Islam. Sihir hitam dianggap sebagai dosa yang tidak termaafkan dalam pandangan Allah. Mendengar ini, aku merasa terpukul. Sihir hitam sekarang menjadi hal yang umum bahkan di rumah-rumah kecil. Orang-orang yang melakukan sihir hitam tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Mereka menggunakan boneka dan mantra untuk menargetkan kuburan orang lain, membuat almarhum menjadi gelisah di dalam kubur mereka. Imam Saib melanjutkan, menyatakan bahwa mungkin anjing-anjing itu melihat dua pelaku kejahatan itu menggali kuburan istriku dan menempatkan boneka-boneka tersebut di dalamnya. Itulah sebabnya mereka berusaha memberitahu dengan menggali makam berulang kali. Namun, ada orang-orang yang tidak pernah mengetahui apa yang terjadi di makam orang yang mereka cintai. Mereka tidak sadar bahwa jimat atau boneka telah ditempatkan di sana, dan para almarhum menjadi gelisah karenanya. Imam Saib berkata bahwa aku beruntung telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Aku menangis di hadapan Imam Saib dan mengatakan bahwa istriku adalah wanita yang sangat soleh. Mungkin itulah sebabnya Allah mengakhiri penderitaannya. Aku benar-benar merasakan bahwa meskipun aku telah mengeluarkan boneka-boneka itu dari makam istriku, masih banyak orang yang tidak tahu bahwa orang yang mereka cintai, istri, anak perempuan, dan ibu, mungkin juga mengalami hal yang sama. Karena itulah, penting bagi kita untuk mengunjungi makam mereka, membaca Al-Quran di sana, dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe.